ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.
beri sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Dalam suka dan duka Tuhan bersama-sama dengan kita. Janganlah kita jauh dari Tuhan karena semuanya akan menjadi sia-sia. Kita mau sama-sama mengatakan bahwa tiap jam ku butuh Kau, tiap hari ku butuh Kau Tuhan. Tiap jam ku perlu Kau, tiap hari ku butuh Kau. Tiap jam ku perlu Kau, tiap hari ku butuh Kau. Tiap jam ku perlu Kau, tiap hari ku butuh Kau. Tiap jam ku perlu Kau, tiap hari ku butuh Kau, Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidup. Setiap jamnya Tuhan ku perlu Kau. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, Selamat pagi umat GKI Harapan Jaya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Harapan Jaya menyambut setiap saudara yang di pagi hari ini mengikuti kebaktian Minggu Advent 4 ini. Tema di kebaktian Minggu 20 Desember 2020 ini ialah Aku mau menjadi hamba. Dan pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta
Alexander Hendrik Urbinas. Untuk kebaktian malam Natal akan dilaksanakan secara online pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 mulai pukul 19 WIB melalui kanal YouTube GKI Harapan Jaya. Kami menghimbau umat dapat menyediakan lilin kecil sesuai dengan jumlah anggota keluarga agar dapat mengikuti prosesi malam kudus. Kebaktian Natal akan dilaksanakan secara live streaming pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 pada pukul 9 WIB. Pada kebaktian Natal ini akan dilayani perjamuan kudus secara partisipan. Umat dapat mempersiapkan roti dan anggur secara pribadi atau dapat juga memperoleh paket roti dan anggur dengan menghubungi TU pada jam kerja. Pada Minggu 27 Desember 2020 pukul 10 WIB akan dilaksanakan Natal Anak Sekolah Minggu. Berikut tayangannya. Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Yeah, yeah, yeah. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Demikian warta lisan pada hari Minggu ini. Selamat beribadah. Mari kita bersaat teduh. Mari kita berdiri. Saudara-saudara, kini kita memasuki Minggu Advent 4. Mari kita menyambut terang Tuhan, Sang Sumber Cinta, sebab terangnya menghalau kegelapan dunia, membalut setiap hati yang terluka, melipurkan lara batin yang mengekang kehidupan. Mari kita memulai kebaktian ini dengan menyanyikan Kami Puji dengan Riang. Hati kami pun mekar,
Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaktian Minggu Advent 4 ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta senantiasa mengasihi dan memelihara hidup kita. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk, umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kata hamba Tuhan kerap kali dilekatkan kepada orang-orang yang melayani Tuhan. Seperti pendeta, penatua, pewarta Injil, aktivis, atau juga orang Kristen secara umum. Kata hamba sesungguhnya berarti abdi, budak, pelaksana dari apapun yang tuannya minta. Hamba tidak berhak menaruh kepentingannya di atas kehendak sang tuan. Inilah yang menjadi pesan utama di dalam kebaktian Minggu Advent 4 ini. Kini marilah kita menyanyikan PKJ 14, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus, tetap bersediakah kita untuk menaruh visi dan kehendak Kristus di atas dan di depan hidup kita, untuk kita junjung, ikuti, dan laksanakan? Mari kita akui dosa kita dalam doa pengakuan dosa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan, kami senang dan bangga dengan status hamba Tuhan yang kami dapat. Namun sebagai hamba, kami terkadang lebih mengutamakan kehendak kami sendiri. Bahkan menjadi diri sebagai tuan dan pengendali hidup. Dan lalu menuntut Allah menyetujui kemauan kami. Ya Bapa, kami mengakui dan memohon ampun atas kebebalan kami. Ya Kristus, terangin hati kami dan jalan kami, untuk kami belajar menjadi hamba-Mu, dimanapun kami berada, dan apapun yang kami kerjakan, sehingga Kristuslah yang terlihat dalam hidup kami. Amin. Mari kini kita berdiri. Setelah mengaku dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita menerima berita anugerah yang diambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai dengan yang ke-14 yang menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih,
Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman, mari kita menyanyikan PKJ 255, Firman-Mu ku pegang selalu. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan, sesaat lagi kita bersama akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari bersama kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami mengucapkan syukur kepadamu bahwa pada hari Minggu ini kami bersama umat-Mu boleh beribadah, dan kami juga bersama-sama memasuki Minggu Advent yang keempat, di mana sesaat lagi artinya kami akan merayakan Hari Raya Natal. Pemberitaan firman Tuhan yang saat ini akan kami terima, biarlah boleh semakin meneguhkan kami, khususnya ketika kami mempersiapkan diri menyambut Hari Raya Natal, sehingga sukacita Natal menjadi sebuah pesan yang dapat mengubahkan kehidupan setiap kami. Berfirman atas kami ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya, karena kami percaya kami menerima firman Tuhan di bawah tuntunan daripada Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan Minggu Advent 4 ini dalam tema Aku Mau Menjadi Hamba, diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus dalam kesaksian penulis Lukas pasalnya yang pertama ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Demikian bagian bacaan Alkitab kita dari Lukas 1 ayat 26
sampai dengan ayatnya yang ke-38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap mereka yang membaca, mendengarkan, dan rindu memelihara firman Allah di dalam seluruh kehidupannya. Maranatha. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa terasa kita bersama sudah memasuki minggu Advent yang keempat, di mana artinya dalam beberapa hari lagi Bapak Ibu Saudara dan saya akan bersama-sama menyambut sukacita Natal, sukacita kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang menandakan bahwa damai sejahtera diberikan di tengah-tengah dunia. Nah saudara, tentu ini adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan pada saat ini, khususnya ketika kita masih bergumul dengan situasi yang saat ini masih bersama kita hadapi. Damai sejahtera, terang Tuhan menjadi pengharapan yang benar-benar hidup di dalam kehidupan kita. Nah saudara, pada kesempatan hari ini kita bersama diingatkan agar kita boleh menjadi hamba daripada Tuhan. Dalam sebuah tema, aku mau menjadi hamba. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika ditanyakan apa sih mimpi atau keinginan ibu bapak? Saudara-saudara pasti punya mimpi, pasti punya keinginan. Bagaimana hidup ini kalau kita tidak punya mimpi? Bagaimana hidup ini kalau kita tidak punya keinginan? Pasti saja kita punya mimpi-mimpi dan keinginan. Dan kalau kita bicara mimpi, kalau kita bicara keinginan, artinya kan ini bicara tentang masa depan. Ibu bapak dan saya pasti ada hal-hal yang kita mimpikan. Mungkin kita memimpikan untuk diri kita sendiri. Mungkin juga kita memimpikan untuk komunitas di mana kita berada. Misalkan saja berharap bahwa ya saya bermimpi bahwa anak-anak saya di masa yang akan datang mereka boleh menjadi pribadi yang bertumbuh dalam Tuhan, mereka punya pekerjaan yang baik, lalu mereka juga boleh menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Orang-orang muda juga mungkin punya mimpi-mimpi lain berkenaan dengan pekerjaan, kehidupan pribadi, relasinya, dan lain sebagainya. Demikian juga anak-anak, mereka juga bisa saja punya mimpi-mimpi.
baik berkenaan dengan sekolahnya, dengan pergaulannya, hubungannya dengan orang tua. Nah, Ibu Bapak Saudara, yang pasti setiap kita itu punya mimpi dan keinginan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dan saya pasti punya perencanaan di dalam kehidupan kita. Kita merencanakan sesuatu. Kenapa? Dengan merencanakan sesuatu artinya kita mempersiapkan diri dan menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, kan Ibu Bapak Saudara. Karena itu kita membuat sebuah perencanaan di dalam kehidupan kita. Dan ini juga menandakan bahwa orang-orang yang memiliki perencanaan di dalam hidupnya ini adalah orang-orang yang punya visi. Sebuah ayat yang sudah beberapa kali saya bagikan sebetulnya di dalam kehidupan jemaat GKI Harapan Jaya. Tetapi ayat ini boleh kembali mengingatkan kita tentang pentingnya untuk punya tujuan, tentang pentingnya untuk punya visi hidup. Dalam Amsal 29 ayatnya yang ke-18a, dalam Alkitab bahasa Inggris disebutkan, where there is no vision, the people perish. Tanpa adanya visi, tanpa adanya tujuan, maka orang-orang akan binasa. Ibu Bapak Saudara, hidup kita ini akan binasa kalau kita tidak punya tujuan, tidak punya visi di dalam kehidupan kita. Jadi punya mimpi, punya keinginan, membuat sebuah perencanaan di dalam kehidupan kita itu sama sekali tidak salah. Justru itu menjadi sebuah gambaran bahwa kita bertanggung jawab atas hidup yang sudah Tuhan kasih untuk kita. Artinya kita tidak main-main ketika menjalani kehidupan ini. Artinya kita merespon anugerah Tuhan lewat hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi persoalannya Ibu Bapak Saudara, tidak semua orang bisa menerima dengan bijaksana ketika hidup tidak sesuai dengan mimpinya, ketika hidup tidak sesuai dengan perencanaannya. Banyak orang yang kemudian terpuruk, banyak orang yang kemudian hancur hatinya, banyak orang yang kemudian kehilangan pengharapan ketika dia tidak bisa menerima bahwa apa yang direncanakannya, apa yang dimimpikannya, apa yang menjadi tujuan hidupnya, kemudian pada kenyataannya tidak sesuai. Bapak Ibu Saudara pernah mengalami demikian enggak? Bahwa apa yang kita mimpikan, apa yang sudah kita rencanakan, tapi tidak terjadi. Saya pribadi juga pernah Bapak Ibu Saudara mengalami itu. Apakah ada kekecewaan? Iya pasti. Karena kita kan manusia. Inginnya demikian, pada kenyataannya tidak seperti itu. Tetapi penting bagi kita untuk juga bijaksana. Penting bagi kita untuk melihat bahwa pasti ada rencana Tuhan yang indah. Ketika apa yang kita mimpikan, apa yang kita inginkan, apa yang kemudian menjadi visi dan tujuan serta perencanaan hidup kita, tapi nyatanya nggak kejadian. Nyatanya tidak seperti yang kita inginkan. Nah, kita perlu untuk melihat rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika tema kita pada hari ini, Ibu Bapak Saudara, mengatakan agar kita mau menjadi hamba, apa sih kira-kira ciri daripada seorang hamba? Bapak Ibu Saudara, ciri utama dari seorang hamba ialah bahwa hamba itu bersedia melakukan apapun yang Tuhan minta. Artinya apa Ibu Bapak Saudara? Artinya bahwa hamba itu tidak memiliki dirinya sendiri, tetapi dirinya itu dan hidupnya itu adalah milik Tuhan. Itu makna seorang hamba sebetulnya. Hamba itu adalah seorang budak. Hamba itu adalah seorang pelayan yang melakukan apa saja yang tuannya katakan kepadanya. Dia melakukan. Karena dia menyadari bahwa hidupnya ini adalah bukan milik dirinya, tetapi milik tuannya. Nggak enak ya kalau kita memahami itu. Tetapi kalau kita memahami dalam posisi tinggi rendah, Ibu Bapak Saudara, itu memang menjadi tidak enak. Tetapi dalam peristiwa Natal kan, Allah yang menghamba, yang datang ke tengah-tengah dunia, lahir di tengah-tengah dunia dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kehadirannya menandakan bahwa Allah dekat dengan kita. Allah yang adalah Tuhan adalah Allah yang dekat dengan kita, yang adalah hambanya. Tetapi kita juga perlu memaknai, kalau ciri utama seorang hamba itu adalah melakukan apa yang Tuhan minta. Bahwa Ibu Bapak Saudara dan saya artinya menyadari
bahwa hidup kita ini bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan, artinya kan hidup kita ini harus kita persembahkan kepada Tuhan. Bahwa hidup kita ini kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan lagi kepentingan pribadi. Saudara bicara tentang hamba, maka tidak pernah lepas dari yang namanya sebuah sikap kepemimpinan di dalam kehidupan. Oleh karena itu ada sebuah kalimat yang pernah mengatakan demikian. Weak leaders expect service. Strong leaders give it. Saudara, seorang yang punya kepemimpinan yang lemah itu cenderung inginnya dilayani, saudara-saudara. Ini bisa kita lihat di dalam kehidupan keseharian kita. Di tempat pekerjaan, di dalam kehidupan bergereja, atau dimanapun. Seorang yang punya kepemimpinan yang lemah itu maunya pasti hanya ingin dilayani. Maunya hanya bisa memerintah. Maunya hanya bisa memberikan kritik misalkan, tanpa mau terlibat. Tetapi seorang yang punya kepemimpinan yang kuat, dia memberikan itu. Memberikan dirinya, memberikan hidupnya. Nah ini kan patut kita renungkan Ibu Bapak Saudara. Apakah Ibu Bapak Saudara dan saya kemudian adalah orang-orang yang punya sikap menghamba, tetapi juga dalam kehidupan kita, kita adalah orang-orang yang melakukan kepemimpinan kehidupan kita juga dengan menghamba. Yang bukan hanya mau dilayani, tetapi juga mau melayani. Saudara-saudara, bagian bacaan Alkitab kita pada hari ini belajar dari sosok Maria yang mau menjadi hamba. Saudara-saudara, kalimat Maria dalam ayatnya yang ke-38 yang mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudara, ini adalah kalimat yang tidak mudah untuk diucapkan dan tidak tiba-tiba saja keluar dari mulut Maria. Tetapi ada sebuah proses sehingga ada kalimat yang menyatakan aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ada proses pergumulan dan ada proses bagaimana Maria itu bisa setia, Ibu Bapak Saudara. Apa yang membuat Maria bisa mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Dan aku mau menurut terhadap perkataanmu itu. Padahal nggak mudah. Ketika dia dipercaya untuk boleh mengandung secara sosial, itu tidak mudah. Maria akan ditolak, Maria bisa dikucilkan, Maria bisa dihukum atas kondisinya itu. Tetapi apa yang membuat Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan? Bapak Ibu Saudara, alasannya adalah karena Maria mengenal Tuhan. Maria bukan mengenal Tuhan hari itu ketika malaikat itu datang. Tetapi Maria adalah pribadi yang sudah mengenal Tuhan. Maria adalah pribadi yang sudah mengenal Allah. Dan ini muncul di dalam ayatnya yang ke-29 dan ayatnya yang ke-30. Ketika malaikat mengatakan, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kalau Maria nggak kenal Tuhan, maka Maria bertanya, apa itu kasih karunia Allah? Tetapi karena dia mengenal Tuhan, maka dia bisa memaknai pesan itu, mencoba menggumuli apa yang menjadi pesan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itulah kemudian Maria merespon itu. Walaupun pesan itu berat, walaupun pesan itu mungkin saja mengubur mimpi-mimpi dia, walaupun pesan itu bisa saja mengubur keinginan dia, tidak ada dalam tujuan hidupnya sebelumnya bahwa dia ingin mengalami hal itu. Tetapi seorang hamba melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya diingatkan bahwa di dalam kehidupan kita maka kita juga boleh belajar untuk menjadi hambanya Tuhan. Yang boleh senantiasa melakukan apa yang menjadi perkataan Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya perkataan kita. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa obedience always gives priority to what God has said over what I want. Ketaatan adalah senantiasa memberikan prioritas terhadap apa yang Tuhan katakan ketimbang daripada apa yang saya inginkan. Maria memperlihatkan sebuah ketaatan
ketaatan yang begitu hebatnya ketika dia mengatakan bahwa aku mau menjadi hamba Tuhan dan menurut perkataanmu. Kekuatan itu karena Maria sudah mengenal Tuhan dan karena dia sadar bahwa hidupnya bukan miliknya, tetapi dia harus menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam beberapa hari lagi kita bersama akan menyambut hari raya Natal. Mari kita renungkan, apakah kita sudah siap untuk menjadi hamba Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita adalah pribadi-pribadi yang kemudian punya kerendahan hati di dalam menjalani kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, mari kita sekali lagi menyambut sukacita Natal dengan membawa pesan damai sejahtera itu di dalam komunitas-komunitas kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, dan dimanapun setiap kita ada. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati setiap kita. Selamat Minggu Advent yang keempat dan selamat menyambut Hari Raya Natal. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri dengan mengingat janji baptis kita. Marilah kita menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dengan menyatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, pada hari Jumat 25 Desember 2020, bersamaan dengan perayaan Natal, kita akan merayakan perjamuan kudus Natal partisipatif secara live streaming. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Apakah kita benar-benar rindu untuk mengalami pembaharuan hidup? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus bagi dunia? Melalui perjamuan kudus, apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita? Lalu apakah kita telah mengasihi sesama kita melalui tubuh yang diberikan oleh Tuhan ini? Sudahkah kita berdamai dengan sesama kita? Lalu sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di dunia? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada Jumat 25 Desember 2020 bersamaan dengan perayaan Natal 2020. Saudara-saudara, kini kita bersama akan memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk setiap kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Pimpinlah dan ingatkanlah kami, agar kehidupan kami ini adalah kehidupan yang senantiasa memiliki ketaatan kepada Tuhan. Kehidupan ini adalah kehidupan yang bukan hanya memikirkan diri kami sendiri, kehidupan yang bukan hanya kami sibuk dengan seluruh aktivitas-aktivitas pribadi kami yang berkaitan hanya dengan materi, tetapi kemudian kami melalaikan hubungan kami dengan Tuhan. Biarlah kami boleh belajar dan diingatkan bahwa hidup kami ini bukan milik kami pribadi, tetapi milik Tuhan dan perlu kami pertanggungjawabkan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh persiapan memasuki Hari Raya Natal yang akan dilaksanakan oleh umat-Mu GKI Harapan Jaya, kebaktian malam Natal maupun juga kebaktian Natal dan pelayanan perjamuan kudus partisipatif ketika Hari Raya Natal nanti. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap
Umat-Mu yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, kuatkanlah mereka. Berikanlah juga kekuatan bagi keluarga yang mendampingi. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi setiap mereka yang berulang tahun, pada hari ini maupun 1 pekan ke depan. Tuhan yang boleh senantiasa memberkati mereka. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan pelayanan umat-Mu di GKI Harapan Jaya, khususnya dalam situasi seperti ini. Biarlah kami boleh menghadapi dengan baik, dan kami boleh terus memelihara iman kami juga dengan baik, walaupun situasi yang tidak mudah masih kami hadapi. Ya Allah, kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, Indonesia. Gereja-gereja di berbagai tempat yang menyambut Hari Raya Natal, kehidupan antar umat beragama. Kami juga berdoa untuk situasi sosial, politik, ekonomi negeri kami. Kami berdoa untuk pandemi yang bersama kami hadapi, vaksin yang sekarang ini juga sedang dalam proses distribusi di dalam kehidupan masyarakat. Biarlah situasi, kondisi yang berangsur-angsur pulih boleh Tuhan berikan. Inilah doa kami ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam segala permohonan kami, dan kami akan menutup doa syafaat kami ini di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami, dalam doa Bapa kami yang bersama kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, kini kita akan masuk di dalam pelayanan persembahan. Untuk persembahan minggu ini atau persembahan bulanan, umat dapat memberikan persembahan melalui transfer bank dengan nomor rekening di bawah ini. Umat Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita berdasarkan pada Mazmur 107 ayat yang ke-21 sampai yang ke-22 yang menyatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya melalui sorak-sorai. Mari kita bawa persembahan kita dengan menyanyikan PKJ 148, Terima Kasih Ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian.
Mari kita mengucap syukur dalam doa persembahan. Kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena mengetahui dan mengimani bahwa Engkau bekerja di dalam seluruh kehidupan kami. Engkau mendampingi dan memberi kami kekuatan ketika kami mengalami pergumulan, serta Engkau juga mengingatkan kami agar tidak lupa diri ketika kami dalam keberhasilan. Di dalam rasa syukur atas pemeliharaanmu tersebut, kami telah memberikan persembahan. Kiranya melalui persembahan ini kami boleh senantiasa hidup di dalam kesetiaan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menjadi hamba Tuhan yang menyatakan kasih-Nya, mewujudkan kehendak-Nya dan menghadirkan kerajaan-Nya dimanapun Tuhan mengutus kita. Kiranya kerinduan kita menyongsong kedatangan Kristus juga menjadi kegairahan untuk menyediakan hati kita menjadi palungan Kristus Sang Mulia yang telah merendahkan dirinya menjadi bayi kudus yang bersahaja. Kini mari kita menyanyikan Aku Tuhan Semesta. Selamatkan
Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya engkau menjadi hambanya bagi pekerjaan dan kehadirannya di dunia, yang dengan setia dan penuh pengharapan mewujudkan kehendaknya dalam keseharian. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui anak tunggalnya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maranatha.